Sekitar 10 orang meregang nyawa saat serangan terjadi di kawasan pemberontak di Provinsi Damaskus, Suriah. 5 anak ikut menjadi korban. Warga berusaha menyelamatkan diri dari serangan. Kelompok kemanusiaan White Helmets ikut membantu proses evakuasi korban yang terluka. Kelompok pemantau hak asasi manusia mengatakan serangan terjadi sejak Selasa pagi. Targetnya adalah beberapa kota termasuk kota Jizren, Douma, Sakba, dan Mesraba. Setidaknya 30 orang terluka dalam serangan ini, dan selain itu juga ada 5 anak tak luput menjadi korban saat sebuah misil mendarat di sebuah area sekolah. Warga di bagian timur Ghouta, Suriah bisa sedikit bernafas lega. Di tengah ancaman kekurangan gizi, bantuan dari lembaga kemanusiaan datang membawa ribuan pasokan makanan dan juga obat-obatan. Sebanyak 49 truk pengangkut bantuan tiba di timur Ghouta. Bantuan terdiri dari ribuan paket makanan dan pasokan obat-obatan bagi 400.000 warga. PBB dan kelompok Bulan Sabit Merah akan mendistribusikannya ke sejumlah distrik, yakni Hamuria, Ain Tarma, Karbatna, dan Sakpa. Sejumlah pasokan kebutuhan ini menjadi angin segar bagi warga timur Ghouta yang dirundung pertikaian antara pemerintah dan pemberontak. نحن وصلنا لهم صوتنا، وصلنا لهم الصورة اللي عنا، بعتقد وصلناها بشكل كتير صحيح، ورجيناهم حالات سوء التغذية الشديدة، ورجيناهم حالات مأساوية بصراحة، ورجيناهم حالات سوء تغذية متوسطة، أيضا ورجيناهم حالات بدها إخلاء طبي، حالات مرضية، بحالات بحاجة لإجراءات تشخيصية ضمن دمشق أو عمليات جراحية ضروري إنه يطلعوا مرضى سرطانات ورجيناهم. Namun bantuan yang diterima belumlah cukup. PBB mengaku hanya bisa menjangkau sekitar 10% wilayah konflik setiap bulannya. More than 13 million people inside Syria still need humanitarian assistance. 6.3 million of them are exceptionally vulnerable and in acute need as a result of displacement, hostilities, and limited access to basic goods and services. Konflik di wilayah pemberontak meninggalkan derita bagi warga sipil. Akses untuk memenuhi kebutuhan hidup sangat terbatas di tengah gempuran serangan pemerintah Suriah. Setidaknya 1.200 anak-anak akhirnya menderita malnutrisi. Di bagian lain Suriah, warga harus mengungsi dari pertikaian yang terjadi di bagian timur Provinsi Hama. Para pengungsi mendirikan tenda-tenda di dekat Provinsi Idlib. Sejumlah pengungsi mengaku terjebak antara peperangan antara pemerintah dan juga milisi ISIS. Setelah kehilangan harta benda, para pengungsi harus menghadapi udara dingin dan hujan di lapangan yang terbuka. Warga mengaku pergi meninggalkan kawasan konflik saat malam hari. Beberapa di antaranya mendengar tembakan saat ISIS masuk ke wilayah Hama.